Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi kita di Readingan Tarot. Seperti biasa masih membahas tentang Love Life Reading. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Halisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu support aku. Oke, untuk tema kartu kita kali ini seperti biasa, kita akan mencoba mendengarkan atau menarik message dari alam semesta tentang hubungan kalian ya dengan seseorang ya. Dan kartu tarot ini hanyalah sebuah media, jadi apapun yang kusampaikan mohon disikapi dengan bijak, ambillah dari sisi positifnya dan kita hempaskan dari sisi negatifnya. Oke. Apapun hasilnya, kita kembalikan lagi kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Kita ready ya. Kita tarik energinya dan kita dengarkan apa message dari alam semesta. Oke. As of Pentacle. Dan di sini Seven of Pentacle. Aku melihat di Five of Pentacle mood kalian sedikit berantakan ya. Energi kalian di sini sedikit berantakan, kecewa di As of Pentacle karena terlalu mungkin ada pengharapan, ada penantian yang tidak kunjung menghasilkan ya, tidak kunjung datang ya. Di Seven of Pentacle aku melihat kalian ini masih memegang satu energi seseorang yang dimana sangat sulit untuk dipahami, terus mungkin mengharapkan seseorang ini berubah untuk menjadi seorang yang bisa care, bisa mengerti apa yang kalian inginkan di dalam satu komitmen bersama dengan dia. Oke. Di As of Pentacle ini sebenarnya seseorang ini koneksinya masih kuat banget dengan dirimu. Tapi kayak aku sendiri ini lebih melihat ke dalam dirimu ya. Mungkin ini adalah salah satu kurangnya pengendalian secara emosional. Tidak bisa intinya kalian saat ini menghandle perasaanmu ya terhadap seseorang yang bisa jadi ini mainnya tarik ulur. Aku lihatnya sih begitu. Dibilang putus tapi tidak ada kata putus dari dia, sehingga merasa digantung kamunya ya, dirimu ini. Sebenarnya di As of Pentacle kalian masih ada kecocokan sih, aku lihat, tapi ada beberapa hal di sini yang sangat sensitif aku lihatnya ya. Mungkin dari pola pikir kalian, terus dari ego masing-masing juga kayak membatasi jarak ya, kayak membuat jarak satu sama lain. Walaupun di As of Pentacle ini aku melihatnya kalian masih ada rasa sayang dan dia juga masih mikirin di Seven of Pentacle. Energinya tidak sepenuhnya pergi ya dari dirimu gitu ya. Jadi di antara kalian berdua ini masih ada satu energi yang saling mengikat ya, antara dirimu dengan si dia yang masih sulit untuk ngelepasin satu sama lain. Atau di sini bisa jadi yang sulit dilepaskan ini atau yang diruntuhkan ini adalah ego masing-masing ya, sehingga tidak ada titik temu di antara kalian berdua. Oke, kita lihat di Five of Pentacle ini tentang dirimu yang mungkin saat ini sangat sulit banget ya untuk bisa tenang ya, mungkin bisa fokus ke dalam diri ya, karena energimu sangat begitu banyak terkuras di As of Pentacle untuk seseorang ini. Di Seven of Pentacle bukan berarti dirimu ini nggak sukses, tidak berhasil untuk membawa dia kembali, atau di sini membuat dia peduli denganmu gitu. Tapi mungkin ada satu energi yang akan berputar gitu ya, dimana ketika dirimu memberikan atau mengirimkan satu energi ini ya, mencoba untuk apa ya, di sini kayak
menyatakan ya, atau memberikan sinyal terhadap dia seperti apa yang kalian inginkan dalam komitmen ini. Kayaknya dia masih belum begitu paham apa maksudmu gitu ya. Jadi lebih ya, aku lebih melihat semua karena tertutup oleh ego ya, oleh ego masing-masing ya, antara dirimu dan dia. Oke. Sehingga mungkin ada yang menunda-nunda pertemuan, terus ada juga yang kayak dia itu bingung mau ngambil langkah apa ke depannya dalam komitmen ini ya, bersama dengan dirimu gitu ya. Jadi ada kebingungan tertentu ya yang aku lihat gitu ya di sini, yang dia pikirkan tentang tindakan ke depannya. Oke, di sini adalah untuk saat ini kenapa ya aku lebih melihat dia ini memang merasa aman dalam kebisuannya gitu ya. Dia merasa aman, atau di sini mencari aman gitu aja lah dengan diamnya dia. Mungkin ada sesuatu yang dia tutupi, atau di sini tidak berani meminta maaf atau mengakui kesalahannya kepada dirimu sehingga memilih untuk diam. Menurutnya itulah, diam adalah satu hal yang membuat dia aman gitu. Oke. Dan kita lihat sampai kapan dia akan berbuat kayak bersikap semaunya terhadap dirimu ini ya. Apakah dia bisa berubah sebenarnya? Di Nine of Swords sebenarnya kalau disuruh berubah memang kayak sulit sih untuk dia. Mungkin ini udah karakter atau watak ya. Terus ada celah untuk satu perubahan, entah dia mau ambil atau enggak. Mungkin ini kesempatan kedua atau keberapa untuk dia gitu. Cuman aku lebih melihat dia ini sepertinya sulit gitu loh, sulit untuk berubah menjadi versi yang terbaik untuk dirinya dan untuk dirimu kayak gitu. Jadi memang sedikit ada kesulitan ya, dimana kayak aku melihatnya sebenarnya dia tahu ya, bisa berubah gitu, bisa untuk memperbaiki hubungan ini, tetapi aku lebih melihat dia lebih nyaman mungkin ya dengan situasi atau saat ini yang dia jalani gitu ya. Mungkin menurutnya ini benar gitu ya, walaupun sebenarnya udah dengan sikapnya yang terlalu menang sendiri gitu ya, mungkin ego gitu, tidak mau mengerti. Ini udah membuat jarak di antara kalian berdua gitu ya. Sebenarnya dia sadar, tetapi masih belum siap kemungkinan gitu ya untuk menata ke hatinya gitu, menjadi lebih di sini menjadi seorang yang lebih sadar lah gitu ya, secara pikiran dia ke kamu gitu. Oke. Mungkin kita akan lihat yang dia pikirkan di dalam hubungan ini, Four of Pentacles. Sebenarnya dia pengennya keseimbangan sih ya. Di dalam hubungan ini dia menginginkan satu keseimbangan sebenarnya, satu perbaikan gitu. Entah dia berhasil atau enggak di sini kayak membuat kalian nyaman, atau di sini membuat dirimu lebih bisa mempercayai dia gitu ya setelah melakukan kesalahan, atau di sini sudah menyakiti gitu. Apakah itu akan dia bisa lakukan dengan baik atau enggak, tapi setidaknya memang dia pingin sih ada perbaikan di hubungan kalian berdua ini gitu ya. Mungkin pengennya diberikan kesempatan kayak gitu ya, untuk dimana dia bisa berubah walaupun tidak 100% gitu ya, tapi ada niatan gitu. Oke, itu yang dia pikirkan, keseimbangan dalam hubungan ini. Harapan dia di dalam hubungan ini sebenarnya di Four of Cup ya. Di Four of Cup aku kayak melihat dia ini sebenarnya masih bingung ya, bingung dengan tujuannya ya, bersama dengan dirimu ini nanti mau kemana gitu. Ini sebenarnya masih bingung, walaupun dia mau bertahan atau ada perbaikan ke dalam hubungan yang lebih baik. Cuman aku lebih melihat
dia benar serius atau enggak. Di sini masih belum begitu terlihat ya keseriusannya. Dia ingin menjalani dulu sepertinya, ya mendalami karaktermu mungkin seperti apa kayak gitu. Karena menuju hubungan yang lebih serius lagi kan kayak butuh juga gitu kan, sama-sama tahu gitu ya secara karakter masing-masing di sini gitu. Yang paling dia inginkan sih di dalam hubungan ini di Ten of Pentacle. Oke, sepertinya aku kayak menangkap satu energi di sini ya. Beberapa di antara mereka ini kayak datang cuman butuhnya doang gitu ya. Kayak mungkin ada sesuatu yang dilihat di dirimu yang menguntungkan gitu untuk dia gitu kan. Jadi ada indikasi memanfaatkan ada gitu. Sorry banget gitu, aku harus ngomong kayak gini karena memang terlihat ada yang seperti itu ya. Jadi tempatkan di situasi dirimu masing-masing ya. Apakah ada pasanganmu di sini datang cuman ketika dia memang butuh support dari finansialmu gitu, pasti akan kelihatan kok di sini ya. Oke. Aku mau sapa dulu zodiaknya. Di sini ada Aries, terus Pisces, ada Gemini, ada dari Virgo, Scorpio, terus Capricorn ya. Sebenarnya seberapa besar tingkat kecocokan hubungan ini dilanjutkan sih sebenarnya kalau di sini ya, tentang masalah seberapa besarnya kecocokan kalian berdua di King of Wands ya. Dia ini sebenarnya bisa handle kamu ya, bisa sebenarnya kalau dia niat gitu ya, bisa memberikan dirimu yang terbaik ini kayak gitu. Jadi yang sebenarnya di sini kalau ketingkat cocokan ya, aku lebih melihat banyak sih cocoknya sebenarnya ya. Cuman dia ini bisa nggak gitu kayak menurunkan egonya. Terletaknya itu di ego sebenarnya ya. Oke, jadi semua itu tergantung egonya gitu. Kita lihat lagi ya. Seven of Swords. Nah, aku lebih melihat di sini dia memang benar-benar ya ada perasaan tidak nyaman ya, ada perasaan yang sulit untuk diungkapin yang saat ini lagi kamu rasain ya. Mungkin dia ini benar-benar udah membuat luka ya di hatimu, cuman luka itu nggak kelihatan banget gitu ya, nggak kelihatan oleh orang lain, cuma dirimu aja yang kayak ngerasa gitu ya, sakit yang dimana mungkin diabaikan kayak di sini masih belum ada pilihan lain gitu ya, ingin meninggalkan, tapi kalian nih kayak masih belum bisa untuk move on atau pergi dari hubungan ini gitu ya, dari satu hubungan. Aku ada melihat seperti itu, kalian tuh ngerasain sakit banget gitu ya, entah ini tidak bisa melupakan segala sesuatu yang udah pernah terjadi dengan dia, atau memang seseorang ini sangat toksik sehingga membuat perasaan dirimu ini tersakiti ya. Berada dalam satu hubungan yang tidak jelas itu adalah hal yang paling menyakitkan, dan ini yang terjadi mungkin saat ini dengan dirimu kayak gitu. Oke. Di Nine of Cups ya, sebenarnya dia cukup nyaman sih ya. Aku melihat memang seseorang ini yang lagi kalian pikirkan atau fokuskan energinya ngerasain nyaman gitu ya, nyaman mungkin saat berbicara,
Ini kalau tidak salah mungkin energi seseorang yang lagi dekat, cuman aku melihat dia ini belum ada pembicaraan kayak menuju satu komitmen dengan dirimu, kayak gitu. Mungkin masih memberikan sekedar perhatian, atau di sini dia merasa cocok, dan ketika tidak ada kehadiran dirimu, ini kayak ada rasa yang kurang gitu ya. Nah, di sini kayak ada koneksi yang cukup kuat ya. Dan aku ngerasain juga kayak dari dalam dirimu sendiri kayak apa ya, menyambut satu hubungan ini sebenarnya ya, berharap gitu ya. Bisa jadi ini triparty ya, satu hubungan yang dimana belum terjalin tapi udah nemuin mungkin saling ada rasa kenyamanan gitu ya satu sama lain. Oke. Ini bisa jadi LDR, terus dia yang selalu kayak jadi seseorang yang ada gitu ya di setiap kamunya butuh gitu ya. Sepertinya ada yang memang yang mendekati dirimu ini ya benar-benar tulus sih ya. Di Nine of Cups ini benar-benar dalam perasaannya. Sebenarnya kayak dirimu ini ngerti ya, ada seseorang yang menaruh perasaan atau perhatian lebih ke kamunya gitu ya. Cuman kayak masih ragu, bener nggak sih sebenarnya dia sayang, atau takutnya kamu terlalu gini kan, apa, kepedean gitu, takutnya gitu ya, terlalu percaya diri gitu, takutnya cinta bertepuk sebelah tangan, atau hanya perasaanmu aja yang dimana mungkin ketika dikasih perhatian kayak dia seolah-olah suka gitu, tapi karena nggak ada satu komitmen gitu kan ya. Di sini itu yang membuat dirimu tuh ragu dan seringkali kayak merindukan seseorang ini sih yang kulihat gitu ya. Oke. Siapapun dia orangnya, semoga kayak kalian menemukan satu pasangan yang bisa dibilang ada chemistry yang ngeklik gitu ya. Bukan cuma sementara gitu, tapi memang benar-benar ada keinginan untuk saling melengkapi gitu loh ya. Oke. Ciri-ciri seorang yang tulus sama dirimu tuh sebenarnya kayak dia Sofwan, dia selalu ada ya, aku lihatnya gitu. Ada seorang yang dia ini kayak menganggap dirinya ini bisa gitu ya, kamu andelin gitu ya. Mungkin di saat ada problem, dia sebagai teman cerita, atau di sini dia selalu mensupport ya. Sebenarnya mungkin dia yang terlalu dalam menaruh perasaannya atau harapannya ke kamu sih ya. Tapi aku lebih kayak melihat mungkin ada rasa kasihan dari dirimu gitu, yang ngerespon dia atau menerima gitu ya, satu komitmen yang sebenarnya seseorang ini nggak bener-bener ya seperti apa yang kamu mau gitu kan. Oke. Jadi ada sedikit rasa kasihan ya, mungkin itu di awal kan ya. Ten of Cup. Nah, ada yang menginginkan dirimu itu selalu bahagia gitu ya. Mungkin dia juga di sini ada energi the pool ya, dimana aku lebih melihatnya ya memang ada yang diam gitu ya, ada yang diam dari dirimu. Cuman dia berharap atau bahkan mendoakan dirimu ini biar bahagia gitu ya,
dengan siapapun. Mungkin saat ini dirimu gitu ya berkomitmen ya, atau punya cerita, dia pengennya kamu bahagia di Ten of Cup ini. Ada yang pergi meninggalkan tetapi masih sayang di the pool ini kayak gitu. Jadi apa ya, aku melihat ada beberapa energi di sini. Seseorang yang datang cuman karena ada yang dimauin dari dirimu, ada yang dilihat ya. Ada yang diam-diam kayak memantau dari jauh, dengan berat hati kayak mungkin ngeblok media sosialmu, terus di sini no contact ya, tetapi mendoakan ya. Jadi mungkin ini hubungan triparti, cinta segitiga. Terus seseorang yang benar-benar pingin dianggap ya mungkin ini bisa jadi bukan pasanganmu gitu loh, bisa jadi teman dekatmu, tetapi dia selalu berusaha menjadi yang terdepan ketika dirimu ada masalah, ada problem. Dia sebenarnya punya harapan, entah ini teman ya atau memang seorang yang lagi TTM ya dengan dirimu gitu kan. Dia selalu menunjukkan kalau dia respect sama dirimu, care gitu. Ada maksud tertentu yang terselubung ya, dia pingin kayak dilihat gitu loh, pengorbanannya atau perjuangannya, sedikit tidaknya kayak di hatimu itu ada dia gitu. Oke. Ada seorang yang ingin dianggap ya. Ini akan ada awal baru ya, bisa jadi ini hubungan baru, situasi baru, new beginning. Jadi ada hal yang akan mungkin bisa membuat kamu lebih happy, lebih enjoy ya menjalani hari-harimu. Ini datangnya bisa jadi dari teman, dari gebetan, dari sang kekasih ya, yang selalu membuat harimu berwarna ya. Ini tentang hubungan yang bisa dibilang sisi keromantisannya ya meningkat gitu ya. Mungkin ada yang ngasih surprise ya di sini. Jadi ada hal-hal yang membuat kamu bahagia gitu ya. Ini tentang satu pilihan dan tujuan dirimu membangun satu komitmen dengan seseorang. Pada akhirnya akan ada yang memang terpilih gitu ya, terpilih untuk melanjutkan cerita dengan dirimu gitu ya. Ini bisa jadi seseorang yang baru, bisa jadi atau orang lama yang kembali kayak gitu ya. Jadi ada cerita yang akan dimulai, dimana penentunya itu adalah dirimu gitu ya. Bisa jadi orang baru dan orang lama gitu. Ini terserah mau milihnya yang mana ini gitu ya. Senyaman dirimu aja gitu. Berputar-putar energinya antara seseorang di masa lalu dengan seseorang yang ingin membawa dirimu ke masa depan ya. Ada rasa takut yang cukup kuat menyelimuti hatimu di sini, dimana aku lebih melihat sebenarnya overthinking itu cukup untuk yang di masa lalu itu jadikan pelajaran. Tapi aku ngerti banget mungkin itu satu trauma atau luka batin yang belum sembuh, jadi nggak bisa dipaksain. Oke, tune in aja dulu ke dalam dirimu, fokus dulu sepertinya di sini ya.
butuh waktu, jangan terlalu tergesa-gesa, karena setiap sesuatu yang dipaksain gak akan baik ya. Hatimu belum benar-benar sembuh nih untuk menerima sesuatu ya. Oke, ada komitmen. Ada satu pertemuan dengan seseorang yang menghasilkan satu komitmen yang jelas. Ya, karena di sini sudah terlihat dari dirimu sendiri udah bisa memutuskan di sini ya. Jalannya kemana gitu ya. Ini ada komitmen yang akan terjalin ya, atau yang akan diresmikan kayak gitu. Oke. Bersiap-siaplah ya. Bersiap-siaplah di sini. Untuk kalian ada yang mengalami kayak banyak perubahan dalam satu hubungan, mungkin melepas, terus bertemu, penyembuhan diri, terus keajaiban. Ini semuanya kayak ada perjalanan tentang spirit kalian ya. Jadi bersiap-siaplah. Apakah akan memasuki episode kejutan atau melepaskan, menyambut ya. Di sini pasti dirimu udah paham nih ya ketika menyaksikan video ini, oh ya posisinya di mana. Kalau mau meninggalkan berarti episode kayak fase meninggalkan. Kalau saat ini memang lagi benar-benar terluka, kalian lagi tahap penyembuhan ya secara batin, yang mungkin sakitnya nggak bisa dilihat oleh seseorang gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami dan mendalami perasaanmu saat ini. Oke? Ada planning dan action. Di sini perlu hati-hati ya untuk mengambil satu keputusan, karena sepertinya akan ada waktu dimana kayak kalian itu harus gitu mengambil keputusan ya. Di sini harus ada action gitu ya, sepertinya yang akan diambil, entah ini dalam waktu dekat ya, atau saat ini yang udah lagi dijalani nih sama dirimu. Jadi apapun keputusan yang kalian buat gitu ya untuk masa depan, untuk kebahagiaanmu ya, semoga diberikan kemudahan dan diberikan bimbingan mana yang sebenarnya untuk tidak mengulangi kesalahan berulang, intinya dari luka-luka di masa lalu tentang seseorang atau komitmen, sebuah komitmen ya yang akan dijalani ke depannya kayak gitu. Oke. Berbicara dari hati ke hati, utarakan perasaanmu dengan pasangan. Tidak usah memendam sesuatu yang di sini membuat hati kalian tuh merasa tersakiti sendiri. Cobalah mengutarakan atau menguraikan apa yang sebenarnya tersimpan di dalam hatimu atau yang berkecamuk ya di pikiranmu. Biarkan pasanganmu tahu apa yang kamu butuhkan, apa yang dirimu keluhkan gitu kan ya. Untuk pendewasaan satu hubungan bukanlah dengan cara diam, tetapi dengan cara mengatakan atau menyampaikan. Oke. Jadikan masa lalumu itu satu pembelajaran ya. Mungkin dulu ada masalah diam gitu, gak pernah dibicarain. Coba sekarang ubah itu semua
berbicara, walaupun seandainya ada pasangan yang ego tidak mau mendengarkan, tapi setidaknya apa yang ada di pikiranmu itu ya, unek-unek gitu ya, dia tahu gitu ya. Kalau memang dia merasa cocok denganmu akan bertahan, kalau enggak mungkin dia akan lepas, kurang lebih seperti itu. Apalagi belum ada komitmen yang serius ya. Panggil jodohmu, doa, afirmasi, dan visualisasimu membantu menyatukanmu. Di sini perbanyaklah untuk masalah doa. Terus rasamu juga menarik sesuatu yang bisa jadi apa yang dirimu pikirkan ya. Olah rasamu itu dilatih ya, dilatih. Intinya bagaimana caranya mengolah rasa. Apakah dirimu ini lagi mengafirmasikan atau memvisualisasikan seseorang ya. Bagaimana rasa itu kalian olah biar bisa menjadi satu kesatuan energi yang selaras, rasamu, pikiranmu ya dengan doamu, seperti itu ya. Di sini tentang gairah, ikuti hati dan jiwa yang bernyanyi dengan riang. Tidak usah membatasi dirimu atau membohongi perasaanmu yang mungkin masih mencintai seseorang, berharap tentang seseorang, walaupun dia ego. Terus seandainya perasaanmu ini kalau bisa dikubur gitu ya silakan, kalau itu memang menyakitkan. Tetapi jangan sampai kalian memaksakan sesuatu hal malah menyakiti dirimu sendiri ya. Ketika seseorang melakukan hal yaitu ingin meninggalkan atau di sini melupakan tetapi masih belum bisa ya, itu tergantung kekuatan hatinya masing-masing sebenarnya. Oke. Dinikmati saja prosesnya. Nanti kalau udah capek, udah lelah, pasti akan nyerah sendiri kok ya. Kayak gitu. Ini anak, kehidupan cintamu dipengaruhi oleh anak ya. Mungkin ada di sini yang sudah pernah menikah ya, single mom ya. Mudah-mudahan pasanganmu ini bisa menerima apa yang ada di masa lalumu gitu, yang nanti akan ngikut ke masa depan dengan seseorang yang kalian intinya dirimu sayangi lah ya gitu kan. Kayak gitu kurang lebih. Mungkin bisa dipertimbangkan apakah dia baik untukmu dan apakah juga baik untuk anak gitu ya di sini. Dan kita lihat, bebaskan dirimu, waktunya untuk ambil kendali hidupmu. Ini ada kesempatan tentang masalah kebebasan. Terserah kalian itu mau ambil atau enggak, kayak gitu ya. Mungkin udah ada waktunya. Di sini ada yang mungkin sudah tidak cocok atau tidak selaras gitu ya dengan pasangannya atau energi pasangannya gitu. Aku melihatnya ada kesempatan ya di sini untuk membebaskan dirimu mungkin dari perasaan sakit atau merasa tidak nyaman kayak gitu. Jadi semua kembali ke personality kalian masing-masing sebenarnya ya, dirimu masing-masing katakan ya, mau menjalaninya seperti apa ya. Ketika bisa berdamai dengan pasangan ya silakan gitu. Ketika memang sudah tidak bisa ya ambil jalan kesepakatan yang baik seperti apa gitu. Oke, jangan sampai mungkin menyakiti satu sama lain kayak gitu. Nah di sini ungkapkan cintamu, lanjutkan dan tunjukkan ekspresi. Nah seperti yang aku bilang tadi, kalau memang masih mau bertahan atau sayang ya di sini perlu diungkapkan gitu ya, nggak usah saling diem, utarakan ya. Ketika masih bisa diperbaiki untuk yang berpasangan, monggo gitu. Oke, cukup mungkin readingan kita sampai di sini ya. Lain kali kita reading untuk yang lebih lengkap lagi.
Mudah-mudahan dirimu merasa terhibur ya. Dan aku ngucapin makasih banyak untuk kalian yang sudah like, comment, subscribe, atau yang mungkin udah share video aku yang menurut dirimu ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekali lagi, apapun yang aku sampaikan mohon disikapi dengan bijak. Semoga selalu bahagia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.